Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Pani Ramasari, saya dari manajemen kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SPSEMM. Dan pertama itu ada pengendalian logistik. Penerapan konsep pengendalian logistik untuk memungkinkan eksploitasi cadangan rasionalisasi dengan menciptakan basis informasi yang baik. Proses logistik dapat direncanakan, dikelola dan dikendalikan dengan cara yang berorientasi pada target. Pada tingkat operasional, pengendalian logistik mengambil tugas menentukan tujuan logistik dan membuat terukur, mendukung perencanaan logistik, dan meningkatkan efisien logistik melalui analisis berkelanjutan. Dan yang kedua ada penerapan pengendalian manajemen logistik. Yang pertama itu pengumpulan yang dimaksud adalah kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir pada konsumen. Yang kedua itu ada pelayanan yang dimaksud adalah bagaimana cara pelaku logistik dapat melakukan penyimpanan secara efisien serta juga melakukan pemeliharaan dan penghapusan barang dengan tepat. Nomor 3 ada transfer barang. Transfer barang yaitu mewujudkan barang sederhana hasil produksi menjadi barang jadi sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Yang keempat itu pembiayaan. Pembiayaan adalah anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Anggaran ini dibutuhkan agar kegiatan administrasi hingga pembayaran pengelolaan mulai dari ranah perindustrian dan penyimpanan berjalan dengan lancar. Yang kelima itu ada komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil akhir yang diharapkan. Komunikasi juga digunakan di antara saluran transaksi sehingga pelayanan pada kegiatan logistik dapat berjalan. Dan yang ketiga itu ada pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangan mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan berluas perannya. Dengan istilah kegiatan pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas senyatanya telah selesai dengan kegiatan yang direncanakan. Dan yang keempat ada langkah-langkah dalam proses pengendalian. Yang pertama itu ada penempatan standar. Selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya diterapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur, waktu pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Contoh, bagian personalia perusahaan untuk menerima karyawan baru, minimal pendidikan dasar 1 laki-laki, dan sebagainya. Dan yang kedua ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menuntut kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contoh penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. Dan yang ketiga, pengendalian tindakan perbaikan. Pengendalian tindakan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisis memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap sesuatu atau lebih banyak alternatif dalam proses perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, memudahkan delegasi dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipasi akan meningkatkan kebutuhan untuk delegasinya wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Sebagai contoh, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang bergabung dalam gugusan kendali mutu.
Dan yang kelima ada inspeksi manajemen material. Di dalam manajemen pengendalian kualitas, inspeksi adalah suatu elemen yang memiliki peranan penting. Inspeksi ini dibutuhkan agar bisa memastikan kualitas produk yang menghasilkan bisa sesuai dengan ketentuan dan juga standar, sehingga hasil keputusan pelanggan bisa dijaga dengan baik. Selain itu, inspeksi juga mampu mengurangi berbagai biaya manufaktur karena buruknya kualitas produksi, seperti biaya pengembalian produk dari konsumen, biaya pembuatan ulang dalam kualitas yang banyak, dan juga biaya pembuangan bahan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang keenam ada manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktivitas yang pada setiap hari mengalami perubahan. Pada dasarnya persediaan meliputi 3 macam. Yang utama persediaan bahan mentah, raw material inventory. Yang kedua ada persediaan barang setengah jadi, work in process inventory. Dan yang ketiga ada persediaan barang jadi, finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam suatu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda, dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan yang mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besarannya, kecilnya, dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Dan yang ketujuh, analisis jalur kritis atau critical part method adalah merupakan suatu metode analisis yang mampu memberikan informasi kepada manajemen untuk melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisis jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang interneting atau produksi pesanan. Dalam metode analisis jalur kritis ini kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi dengan penggambaran jalur kegiatan proses produksi itu, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang pada jalur proses produksi tersebut, atau setidaknya dapat diketahui bahaya atau keterlambatan dari proses produksi. Dan yang terakhir, ada beberapa faedah dari analisis jalur kritis adalah: yang pertama, dengan digambarkan logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan direncanakan sesuatu proyek terpencil sebelumnya. Yang kedua, dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka jika dapat mengetahui dengan pasti kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. Dan yang ketiga ini ada dalam network ditujukan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaian sangat kritis dan tidak kritis, sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur bagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. Dan yang keempat itu ada network planning, memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antara kegiatan atau departemen. Yang kelima itu memberikan kepastian atas kepercayaan atas pencapaian proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakraguan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga, serta faktor kegagalan dapat ditekankan serendah mungkin. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.